Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Padang Panjang sepekan kembali menjumpai Anda. Sejumlah informasi penting tentang Kota Padang Panjang telah kami rangkum dan akan kami hadirkan untuk Anda. Dari Komen Center Kota Padang Panjang bersama saya Sinta Kurnia, inilah berita pertama. Guna menghadapi Liga 3 Sumatera Barat tahun 2022, sebanyak 30 pemain ikuti seleksi terbuka tim Persatuan Sepak Bola Padang Panjang di lapangan Anas Karim. Sebanyak 30 pemain mengikuti seleksi terbuka tim PSPP atau Persatuan Sepak Bola Padang Panjang guna menghadapi kompetisi Liga 3 Sumatera Barat 2022, Selasa 27 September 2022 pagi di lapangan Anas Karim. Ketua Harian Persatuan Sepak Bola Padang Panjang atau PSPP Novi Hendri menyebutkan, seleksi terbuka tim PSPP Selasa 27 September 2022 dilakukan guna menjaring talenta-talenta muda berbakat, baik dari Kota Padang Panjang, Batipo 10 Koto atau Pabasko, maupun dari daerah lainnya. Rabu kita akan lanjutkan seleksi berikutnya. Nah tentu dengan harapan, alhamdulillah cukup banyak pemain-pemain baik di Padang Panjang Batipo 10 Koto maupun juga dari Sumatera Barat lainnya yang datang untuk mengikuti seleksi kita hari ini. Pihaknya berharap dengan seleksi selama 2 hari dapat terpilih pemain PSPP yang berkualitas sesuai dengan harapan agar PSPP kembali ikut dalam turnamen tingkat nasional. Sementara itu untuk jajaran pelatih, pihaknya akan memaksimalkan potensi yang ada di Kota Padang Panjang dengan jajaran pelatih yang sudah berlisensi CAFC atau Asian Football Confederation atau Konfederasi Sepak Bola Asia, di antaranya Abu Hanifah, Afrison, dan Ricky Fernando. Setelah kerangka tim ini terbentuk, selanjutnya akan digelar latihan rutin untuk menyongsong putaran Liga 3 Sumatera Barat 2022 Oktober mendatang. Kepala Bidang Olahraga Disporapar, Dedi Adrian, yang turut menyaksikan seleksi ini berharap dengan terbentuknya pengurus PSPP yang baru bisa membawa nama PSPP kembali berjaya dan menjadi tim yang disegani di Provinsi Sumatera Barat. Saya sebagai Kabid Pemuda Olahraga berharap untuk dengan terbentuknya kepengurusan PSPP yang baru yang telah ditetapkan kemarin, saya berharap sepak bola di Pabasko, Padang Panjang Batipo 10 Koto, khususnya di Padang Panjang kembali menggeliat dan menjadi salah satu kota atau sepak bola yang kembali disegani di Sumatera Barat menanya. Tentu saja pasti ada di Yendes. Yang pertama sekali secara teknik, skill dan individu memang betul-betul orang tuh dikatakan pemain yang dikatakan rata-rata sudah siap pakai gitu. Saya levelku level segitu divisi 3 gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang keduanya sudah memiliki suatu potensi banyak jam terbang, karya apa segala macam dalam satu sisinya itu. Andes Maradona dan juru kamera William Martayadi, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran melantik 3 pejabat struktural di ruang kerjanya pada Jumat 23 September 2022. Kepada pejabat yang baru dilantik, Wali Kota Fadli Amran berharap bisa langsung bekerja dan menyelesaikan pekerjaan yang baik ke depannya. Tiga pejabat struktural yang dilantik Wali Kota Fadli Amran diantaranya Nur Asrizal menjadi Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar, Syahrinal Effendi menjadi Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Disporapar, dan Cynthia Mayasari menjadi Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR. Mereka dilantik Wali Kota Fadli Amran di hadapan saksi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Rudi Suarma dan Kepala Disporapar Maherman. Hari ini Jumat tanggal 23 bulan September tahun 2022. Saya Wali Kota Padang Panjang dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan yang baru lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Kepada pejabat yang baru dilantik, Wali Kota Fadli Amran berpesan agar dapat segera beradaptasi dengan jabatan yang baru dan bisa langsung menyelesaikan pekerjaan dengan baik ke depannya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera MLDA, Padang Panjang sepekan.
perdagangan dan lain-lainnya, ini berkontribusi terhadap pembangunan sport center. 6 fraksi DPRD Kota Padang Panjang menyetujui 3 rancangan peraturan daerah atau Ranperda menjadi Perda pada rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan DPRD. 3 Ranperda yang disetujui 6 fraksi DPRD tersebut diantaranya tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022, Ranperda Pembangunan Kepemudaan, dan Ranperda Ketentraman dan Ketertiban. Hukemri dari fraksi PAN terkait perubahan APBD menyampaikan, penanggulangan dampak inflasi pemerintah melalui program yang akan dijalankan harus sesuai target yang akan dicapai dan bersifat pengembangan potensi. Sementara fraksi Gerindra melalui Riza Aditya Nugraha menyampaikan, untuk perubahan APBD diminta kepada Pemko khususnya OPD-OPD terkait memikirkan inovasi untuk solusi mengatasi permasalahan penurunan pendapatan. Miko Kristi yang mewakili fraksi Nasdem menyampaikan apresiasi adanya kenaikan pendapatan asli daerah. Namun permasalahan yang sering terjadi, prediksi pendapatan daerah tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Fraksi Golkar melalui Yovan Fadayan Remindo menyarankan agar Pemko mengembalikan pasar kuliner ke kawasan pasar pusat. Ditambahkannya, dampak mikro dari pemindahan akan terlihat pada lamanya aktivitas dan intensitas pedagang maupun pengunjung atau pembeli, sehingga berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi di kawasan pasar pusat. Fraksi Bulan Bintang PKS yang disampaikan Aditya Warman mengingatkan kepada Pemko agar benar-benar melakukan pengawalan ketat terhadap pelaksanaan program di masing-masing OPD, terutama pengelolaan dana penanggulangan lonjakan inflasi. Terakhir, fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa yang disampaikan oleh Nasrul Effendi menyarankan pelayanan di rumah sakit umum daerah harus lebih ditingkatkan demi kenyamanan dan ketentraman masyarakat yang berobat. Wali Kota Fadli Amran menyampaikan terima kasih atas persetujuan DPRD. Disampaikannya, ke depan akan banyak PR yang harus diselesaikan dan dituntaskan. Sementara itu, Ketua DPRD Mardiansyah menyampaikan, khusus untuk menyikapi Perda APBD, perubahan terkait inflasi, ada bantuan untuk masyarakat yang dipotong langsung dari APBD Padang Panjang dan tersebar di OPD terkait. Yuli Guslinda dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Bagi Anda pecinta kuliner bakso, satu lagi kuliner berkuah hadir di Kota Padang Panjang, namanya Pondok Bakso Bruce Lee. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran sudah menyempatkan diri untuk menikmati bakso Bruce Lee tersebut. Bagaimana dengan Anda? Bakso Bruce Lee berlokasi di pinggir jalan lintas Padang Panjang Solo, serta memiliki bangunan kedai yang didominasi kayu, ditata sedemikian rupa sehingga indah dipandang mata. Tempat nyaman dengan persawahan di depan membuat suasana semakin sejuk bagi pengunjung yang datang. Hermanto, 58 tahun sang pemilik, mengatakan di pondok ini pelanggan dapat menikmati seporsi bakso lengkap dengan sayuran seharga Rp15.000. Usaha kuliner ini buka dari pukul 1 siang hingga jam 11 malam. Jumat 23 September 2022 siang, Wali Kota Fadli Amran berkesempatan ikut mencoba menikmati kuliner bakso ini. Dirinya turut senang atas dibukanya satu lagi usaha kuliner di Kota Padang Panjang. Maka Fadli berharap mudah-mudahan lebih banyak lagi usaha kuliner yang menggeliat di Kota Padang Panjang. Andes Maradona dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Enak sekali. Recommended. Menindaklanjuti pencanangan sebagai Kelurahan Berdikari oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kelurahan Silayang Bawah gagas beberapa inovasi. Kelurahan Silayang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, satu-satunya kelurahan yang dicanangkan sebagai Kelurahan Berdikari oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Menindaklanjuti pencanangan itu, Sabtu 24 September 2022, Silayang Bawah menggagas beberapa inovasi di antaranya Gadget Free Day atau GFR, gerakan menanam kunyit dan program seniman melukis kampung di Jalan Sultan Syahrir. Bertempat di halaman SMP Negeri 2 Padang Panjang, kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Fadli Amran, Dandim 0307 Tanah Datar Letkol Sutrisno bersama istri, perwakilan Brimob, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala BPBD Kesbangpol, Camat Padang Panjang Barat, BPIP, FKUP, Kepala SMP 2, dan undangan lainnya. Wako Fadli mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya dengan adanya GFR ini akan ada interaksi anak dengan orang tua yang lebih intens dan banyak waktu anak dengan orang tua. Ini akan membentuk karakter anak agar lebih bijak. Selain itu, Wali Kota Fadli Amran juga menyinggung terkait mural di Jalan Sultan Syahrir yang dinilai salah satu inisiasi yang bagus dari Silayang Bawah. Ini akan mengilustrasikan kecintaan masyarakat kepada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.
Lurah Silayangbawa Beni Satria menyampaikan kegiatan ini merupakan sebuah ruang kepada orang tua dan anak dalam rangka untuk berinteraksi lebih dekat. Ia berharap dengan kegiatan ini nantinya akan ada inovasi yang lebih baik dari pemuda dan seluruh masyarakat. Yuli Guslinda dan juru kamera Hartono, M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Menjadi pemateri latihan kader dasar Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah atau HIMA Sumatera Barat, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran bagi ilmu tentang membangun karakter. Peran pemuda pada saat ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh untuk bangsa dan negara di masa yang akan datang. Dalam ruang lingkup kecil, pemuda juga mengambil peran yang sangat penting. Hal itu disampaikan Wali Kota Fadli Amran saat menjadi pemateri latihan kader dasar atau LKD Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah HIMA Sumatera Barat, Jumat 23 September 2022 malam. Dalam kegiatan yang digelar di Lubuk Selasih, Kabupaten Solo, yang mengangkat tema Biasakan Berkarakter, Meraih Impian tersebut, Wali Kota Fadli Amran mengajak para mahasiswa untuk serius dan fokus dalam setiap hal yang dijalani saat ini. Disebutkannya pula, pemuda harus mampu beradaptasi dengan cepat, belajar, dan menjadi lebih baik, serta melakukan navigasi yang lincah dan tepat agar dapat memecahkan setiap masalah. A. Rajo Alam dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Momentum Subuh Mubarakah di Masjid Taqwa Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur dijadikan oleh Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran sebagai wadah silaturahmi dan lebih dekat dengan warga untuk menyerap aspirasi mereka. Momentum Subuh Mubarakah di Masjid Taqwa Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Ahad 25 September 2022 bagi Wali Kota Fadli Amran merupakan wadah saling bertukar pikiran dan menyampaikan aspirasi. Salah seorang jamaah menyampaikan keinginan untuk memperbaiki jalan setapak serta mengurangi resiko kecelakaan di bengkolan jalan. Hal ini menjadi catatan oleh Wako Fadli yang hadir bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Alizar, Sekdako Soni Budaya Putra, serta jajaran pejabat Pemko lainnya. Hari Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Bertujuan untuk mendengar dan menampung aspirasi dari warga terkait kesejahteraan masyarakat, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran kunjungi warga RT 5 Kelurahan Koto Panjang. Dalam kunjungan silaturahminya ke RT 15 Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Wali Kota Fadli Amran mendengar dan menampung aspirasi langsung dari warga terkait kesejahteraan masyarakat. Wako Fadli juga menjelaskan beberapa program pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, baik itu bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan juga pembangunan. Tidak hanya itu, pada kesempatan tersebut ia juga menyampaikan terkait penerimaan dana insentif daerah atau DID dari pemerintah pusat sebesar 8,9 miliar rupiah yang diterima pemerintah Kota Padang Panjang berkat kerja keras dalam pengendalian ekonomi, inflasi, dan penanganan COVID-19 melalui percepatan vaksinasi. Sementara itu, Ketua RT 15 ES Datuk Majokayo menyampaikan beberapa usulan, salah satunya usulan pembuatan jalan setapak di dekat rel, penambahan aspal jalan, dan pembuatan pintu air supaya debit air tidak melimpah setiap hujan. Di samping itu, ia juga meminta bantuan wirausaha untuk warga RT 15 serta program bantuan beasiswa pendidikan. Rifki Mahendra dan juru kamera Hartono, M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Guna melihat apa yang belum ada di Pasaman Barat namun ada di Kota Padang Panjang, Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasaman Barat kunjungi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang. Kedatangan rombongan Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Pasaman Barat ke Dinas Kominfo Padang Panjang disambut staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Sekdako Zulkifli dan Kepala Dinas Kominfo Ampera Salim. Zulkifli mengucapkan terima kasih kepada Komisi 1 DPRD Pasbar yang sudah melakukan studi komparatif ke Kominfo. Ia berharap dengan pertemuan ini, DPRD Pasbar dapat mengambil ilmu dan pengetahuan yang ada di Kominfo, terkhususnya terkait pengelolaan comment center. Sementara itu, rombongan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Dalius menyampaikan, pihaknya berkunjung ke Kominfo guna melihat apa yang belum ada di Pasbar, namun ada di Kota Padang Panjang. Salah satunya adalah comment center yang dapat memantau semua aktivitas baik itu ASN maupun masyarakat. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Percepat penurunan angka stunting, pemerintah Kota Padang Panjang gelar sosialisasi Perwako nomor 47 tahun 2022 tentang percepatan, pencegahan dan penurunan stunting di Kota Padang Panjang tahun 2022-2024.
Kegiatan sosialisasi Perwako nomor 47 tahun 2022 tentang percepatan, pencegahan dan penurunan stunting berlangsung di Aula Bapeda dan dihadiri Asisten 1 Syahdanur, Kepala Bapeda Rusdianto, Kadis Kesehatan Dr. Faiza, Kadis Sosial PPKB P3A Osman Binur, Ketua TPPKK Kota Dian Puspita Fadli Amran, serta OPD terkait camat dan lurah. Osman Binur menyampaikan kegiatan ini penting dilaksanakan guna memandu langkah-langkah dan aksi yang akan dilakukan untuk menurunkan angka stunting. Seperti yang disampaikan Dr. Dian, saat ini angka stunting balita di Padang Panjang adalah 14,7% berdasarkan survei pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau PPGBM. Untuk anak usia di bawah 2 tahun atau baduta sudah mencapai angka nasional di angka 13,5%. Dr. Faiza mengatakan Pemko sedang gencarnya menurunkan angka stunting, mulai dari menyusun rencana, termasuk menyosialisasikan Perwako. Sementara itu Rusdianto selaku narasumber menyampaikan selama 2 tahun terakhir ini upaya daerah dalam menurunkan angka stunting sudah menjadi kebijakan strategis. Padang Panjang dalam reformulasi target RPJMD 2018-2023, prevalensi stuntingnya sudah turun dari tahun 2019, yakni di persentase 19,5%. Pada 2020 menjadi 17,6%. Di 2021 menjadi 16,52%, serta 2022 pada angka 15,51%. Yuli Guslinda dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Sebanyak 110 siswa dan siswi SMP Negeri 5 Kota Padang Panjang wisuda Tafiz dalam rangka milad ke-17 sekolah tersebut. Para peserta wisuda Tafiz dengan rincian hafalan 1 hingga 3 juz. Program Tafiz merupakan salah satu program berkelanjutan yang telah dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler SMP Negeri 5. Hal ini dilakukan guna melahirkan generasi Qur'ani berkarakter tangguh menghadapi tantangan. Staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Zulkifli yang hadir pada kesempatan tersebut mengapresiasi SMP Negeri 5 yang telah memasukkan program tahfiz sebagai ekstrakurikuler. Kepada para wisudawan, Zulkifli berharap supaya tetap menjaga hafalannya. Menurutnya, menjaga hafalan itu lebih sulit ketimbang menghafal. Ia mengajak untuk luruskan niat menjadi penghafal Al-Quran dan ikhlaskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 5 Milda Guza mengungkapkan kegiatan ini merupakan implementasi dari kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan sekali seminggu setiap Rabu. Adapun siswa yang mengikuti kegiatan wisuda sebanyak 110 orang yang terdiri dari 101 orang dengan hafalan 1 juz, 6 orang 2 juz, dan 3 orang 3 juz. Rifki Mahendra dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Kelurahan Guguk Malintang resmi menjadi rintisan Kelurahan Sadar Kerukunan di Kecamatan Padang Panjang Timur yang diinisiasi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Padang Panjang. Rintisan Kelurahan Sadar Kerukunan atau RKSK diresmikan Wakil Wali Kota Asrul Kamis 29 September 2022 di kantor Lurah Gumala. Wawako Asrul menegaskan kerukunan perlu terus dijaga agar Kota Padang Panjang senantiasa menjadi kota yang aman, tentram, dan rukun. Ia berharap dengan diluncurkannya RKSK ini dapat memudahkan disebarkannya benih-benih toleransi kerukunan di masyarakat. Kegiatan ini diisi dengan pembacaan deklarasi RKSK oleh Ketua FKUB dan sosialisasi oleh Kasat Binmas dan Kabid Kesbangpol sebagai narasumber yang diikuti Ketua LPM, Ketua RT Segumala, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Informasi tadi mengakhiri Padang Panjang Sepekan edisi kali ini. Pemirsa terus ikuti informasi Padang Panjang Sepekan hanya di channel YouTube Padang Panjang TV. Saya Sinta Kurnia beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.